Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulurku semuanya? Apa kabar, Pisces? Oke, Lur, ini readingan kamu untuk di bulan Februari 2025 ya. Dan seperti biasa, kalau readingan bulanan di channel ini durasinya panjang karena banyak hal yang harus disampaikan. Baik dan tidak baiknya itu, apapun itu akan disampaikan ya. Dan video ini berisikan saran nasihat ataupun motivasi dan terkesannya bertele-tele, terkesannya lambat, lamalah dan bla 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 bla. Ya gitu ya. Yang jelas ini sudah saya jelasin dulu di awal. Isi videonya kayak gitu ya. Hal-hal apa aja sih yang harus kamu perhatikan dan kamu hindari di bulan Februari 2025 ini? Mengenai hal baik, kabar baik pasti akan disampaikan juga, termasuk yang tidak baik juga akan disampaikan, agar teman-teman Pisces semuanya bisa selalu berhati-hati ya, dan selalu waspada, dan semoga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Oke, Pisces. Oh iya, kalau nanti audionya agak berisik, saya mohon maaf ya. Karena pas reading turun hujan nih, alhamdulillah. Kedengeran nggak di mic Lur, suara hujannya Lur? Oke. Ada sesuatu yang gitu. Seru nih pembahasan Pisces-nya nih. Oke. Oke, kita akan bahas dulu ya di sini untuk masalah keuangan kamu atau kerezekian kamu di Februari 2025. Dan readingan ini memang sengaja dipercepat ya, karena terkadang itu saya reading nggak terkejar 12 zodiak, kadang sampai kelewat juga. Makanya di sini saya kejar agar semua 12 zodiak itu bisa ke reading gitu loh Lur ya. Oke, jadi situasi kamu di Februari 2025 untuk masalah keuangan, untuk awal bulan ya, awal bulan itu energi kamu cukup stabil di sini ya. Dan juga di akhir bulannya cukup stabil juga. Jadi nanti masuk ke pertengahan, dan di pertengahan bulan itulah situasi yang tidak menentu ya, situasi tidak menentunya ada di pertengahan bulan gitu. Jadi energi kamu itu secara grafik tuh gini Lur, naik, turun, naik lagi gitu. Ya, jadi grafiknya seperti itu. Nah, jadi untuk masalah keuangan kamu di sini, hal baik apa sih di Februari yang kemungkinan akan muncul atau mungkin bisa saja terjadi? Di sini kalau yang kurasakan itu ada hak. Nah, ini ya. Kabar baiknya itu ada hak hak kamu ini akan keluar di Februari ya. Artinya hak ini apa? Misalnya nih, duit kamu itu ada di tangan orang gitu ya. Dan kamu di awal itu benar-benar membantu orang ini dan menolong orang ini gitu. Ya. Ya. Yang itu kan uang yang kamu kasih, uang kamu pinjamin sama orang itu tersebut, itu kan hak kamu ya. Di sini kalau yang saya rasakan ada upaya dari seseorang tersebut untuk mengembalikan. Ya, semoga aja sih dibayar semuanya, amin ya. Ya gitu. Yang penting teman-teman tetap berkomunikasi sama seseorang si peminjam ini. Ya, kalau misalkan uangmu ada di tangan orang sih. Ya terkadang kita serba salah sih ya. Apalagi kalau yang minjem tuh orang yang kita kenal atau mungkin saudara sendiri. Jadi kayak serba salah banget. Mau ditagih gimana, nggak ditagih gimana, kan gitu ya. Nggak ditagih kamu butuh, situasimu mungkin lagi mendesak, kepikiran uang kamu di tangan orang, mau ditagih nanti takutnya dia tersinggung dan lain sebagainya, karena umumnya manusia kan gitu. Kan banyak tuh ya, padahal kita minta uang kita sendiri loh, dan orang yang minjam tuh kayak nggak sadar aja kalau bahwasanya dia dulu kita bantu, kita tolong. Cuman ketika kita minta uang kita sendiri, bukan uang dia loh ya, uang kita sendiri nih, kok ya ada aja orang-orang yang ya ya mungkin teman-teman ngerti lah ya, kayak gitu. Nah di sini pun juga
Kalau memang ini rezeki kamu, ini akan datang kok untuk kamu, nggak akan ketuker kok rezeki kamu itu. Ya, misalnya nih, misal lagi sebagai gambaran ya, ini masih terkait tentang energi hak, ya hak untukmu. Contoh, tak kasih ilustrasi ini sebagai contoh saja. Misalnya, kamu kerjasama sama teman-teman kamu, misalkan jual properti, tanah atau sesuatu yang besar lah ya. Nah, di situ kan ada hasil yang dibagi. Nah, cuman dalam pembagian hasil itu ruwet, ada problemnya gitu. Nah, kalau memang itu rezeki kamu, bagian kamu itu nggak akan ketukar, pasti akan kamu dapetin, kayak gitu loh. Ya. Atau mungkin sedang ribut masalah pak warisan nih, bagi-bagi warisan, ya ribut sana sini dadek-dadek. Nah, kalau memang ini rezeki kamu, ya ini akan kembali sama kamu gitu, ya. Dan apa yang sudah hilang itu bisa saja kembali sama kamu nantinya. Itu yang disebut dengan energi hak. Nanti apa yang gue sampaikan ini diperluas lagi ya, dikembangin sendiri ya, gitu. Karena saya nggak bisa menjelaskan secara detail banget karena sifat readingan ini general, gitu. Oke, kalau audioku atau suara saya kurang enak didengar, saya mohon maaf ya. Kayaknya mau flu nih lor, kayak gitu. Dan juga di sini ada kabar baik kembali mengenai sesuatu yang akan terungkap di Februari 2025. Ada keadilan, ya, ada hukum karma yang akan terjadi. Ya, kamu akan tahu di Februari ini orang-orang yang menzolimi kamu, gitu. Ya mungkin bisa saja sih teman-teman Pisces ini sudah ngerasakan atau mungkin sudah tahu ya siapa orang ini gitu. Ya untuk kamu yang mungkin masih bertanya-tanya atau mungkin masih kayak nggak nyangka aja sih orang yang selama ini kamu nilai baik, ya ya baik banget, mungkin bisa kayak saudara sendiri, ternyata menusukmu dari belakang kayak gitu ya. Ya di Februari ini kamu akan melihat sifat-sifat manusia yang dekat sama kamu, ya orang-orang sekitar kamu lah. Bisa lingkungan tetangga, lingkungan keluarga, pertemanan, gitu. Dan termasuk orang yang selama ini kamu nilai baik, ya kamu nilai baik banget, bahkan kamu percaya banget sama orang ini. Ya nanti semesta juga akan menunjukkan siapa dia kok. Ya karena ya di dunia ini gak ada manusia yang 100% baik, gak ada. Terkadang kan kita itu terlena, ya terlena. Kita menganggap seseorang ini wah baik banget, seluruhnya baik. Tapi kita kadang lupa bahwasanya manusia itu memang punya sisi tidak baik, gitu. Ya. Jadi baik dan tidak baiknya dalam diri manusia itu yang harus kita lihat. Jangan cuman baiknya doang. Ujung-ujungnya apa? Sering menimbulkan kekecewaan kan gitu, ya. Jadi di Februari ya nanti dilihat sendiri ya. Termasuk orang yang zolimin kamu siapa, itu kamu juga akan tahu, gitu. Karena ya di sini ada sebagian di antara Pisces itu kayak ngerasa dirinya tuh diganggu orang. Ya ada orang yang usil sama kamu, yang nggak tahu pakai cara apa, saya nggak ngerti juga ya. Mungkin kamu curiga ke suatu hal, ya. Ya ini, kamu akan tahu gitu, ya. Ada petunjuk ini untukmu. Jadi saranku sih, kamu banyak-banyak berdoa ya. Ibadahnya dikuatin lagi agar kepekaan batin kamu nih kuat, gitu loh. Pisces ini banyak energi baik sebenarnya ya. Dan juga ada energi kuat dalam diri kamu nih. Energi kuat itu apa? Energi itu merupakan kekuatan batin kamu, kepekaan rasa dalam diri kamu. Di Februari ini cenderung lebih tinggi, lebih kayak naik aja gitu. Jadi artinya sebenarnya kamu di Februari itu kamu bisa ngerasain kok mana yang baik dan nggak baik gitu. Kalaupun ada hal yang tidak baik, kamu juga bisa ngerasain. Kayak gitu, misalkan nih ada orang mau nipu kamu, ya, kamu tuh bisa ngerasain dalam dirimu tuh kayak ngerasa nggak enak aja sama ini orang gitu. Kayak ngerasa tiba-tiba enek lah atau apa gitu. Ada sinyal-sinyal dalam diri kamu itu.
Ya, jadi kayak gitu. Aduh, sorry. Agak flu dikit dulu. Oke, Pisces. Dan juga di Februari ini kamu akan melihat orang-orang yang mungkin selama ini membencimu, berusaha menjatuhkanmu, menghancurkanmu, menghancurkan dirimu dalam segi karir, pekerjaan, atau mungkin usaha. Kamu akan melihat fakta yang terbalik ya. Selama kamu jujur sejauh ini, kalau misalnya sejauh ini kamu jujur, kamu sabar, kamu ikhlas, ya kamu akan melihat orang-orang yang selama ini menghancurkan, berusaha menjatuhkanmu, yang menggulingkanmu gitu. Entah itu dalam segi karir, bisnis, ataupun usaha, kamu akan melihat fakta yang berbeda, di mana mereka dulunya ibaratnya petentang-petenteng lah ya, bahasa kerennya loh. Jadi mereka dulu itu petentang-petenteng sama kamu, mereka itu sombong banget ya sama kamu gitu. Mereka merasa mampu, mungkin merasa lebih di atas kamu, jadi mereka kayak semena-mena aja sama kamu gitu. Ya, ya kamu akan melihat karma, karma datang untuk mereka gitu. Ada karma yang akan datang. Kami juga akan melihat seseorang itu akan mengalami kesulitan dalam hidupnya gitu. Kerasa banget sih, jujur ya kerasa banget gitu. Karena ya saya ngerasakan di sini beberapa di antara Pisces yang terzolimi itu ya sebenarnya kamu nggak ganggu orang gitu loh ya. Kamu biasa-biasa aja hidup ini gitu, sama sekali nggak ganggu orang. Cuman entah kenapa seseorang yang iri sama kamu ini terus-terusan berusaha menyerang kamu. Terkadang dengan energi gelap juga gitu ya. Energi gelap ini ya susah untuk kita logikakan ya. Memang ada ya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman jangan sampai logika kita atau pikiran kita terlalu ke hal-hal kayak gitu ya. Semesta ini adil kok. Kamu akan melihat keadilan seadil-adilnya di Februari ya. Jadi ya kabar ini yang ku sampaikan ini mungkin sebagian di antara teman-teman ada yang kayak seneng. Artinya senengnya gini sih. Ya normalnya orang aja lah ya. Kalau kita disakitin orang, kita mau ngebalas itu kan bingung ya, mau gimana ya. Sedangkan kita diajarkan untuk nggak boleh ngebalas perbuatan orang ya. Mungkin dalam agama juga mengajarkan seperti itu. Kita nggak boleh menyakitin orang, kita harus baik dengan orang, bla 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 kan gitu ya. Tapi kalau kita dizolimi, kita disakiti, ya gimana gitu ya. Logikanya gimana gitu. Terus ya itu tadi sih, selama teman-teman sabar menghadapi segala suatu cobaan dari orang lain, ya atau orang yang nggak suka sama kamu itu ya semesta ini adil akan memberikan balasan yang jelas banget. Dan orang yang menyakiti kamu selama ini itu dia akan terseok-seok, jalannya tuh seok-seok, bukan bincang ya, maksudnya jalan kehidupannya itu loh akan terseok-seok gitu. Dia kelihatan sulit nih cari ekonomi, rezeki dia akan rasa seret gitu, dia bisa bermasalah sama orang. Bahkan kamu akan dapat kabar, oh dia akan begini-begini, dia sedang berada di situasi yang tidak baik gitu. Ya, ya satu sisi sih memang kita sebagai manusia normal pasti akan merasakan kayak puas ya, oh pada akhirnya kamu kena kan batunya sendiri gitu. Itulah hasil dari perbuatanmu sendiri selama ini kan gitu ya. Tapi satu sisi kita juga harus mengambil sebuah pembelajaran dari perbuatan seseorang yang sudah menyakiti kita. Ya, seseorang yang membenci, menyakiti, yang berusaha menjatuhkan kita dengan berbagai cara itu, ya itulah kita nggak boleh menirunya gitu. Kita juga harus berhati-hati dalam hidup kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini, ya. Karena hukum alam itu nyata. Tabur tuai itu sangat-sangat nyata, ya. Kalau teman-teman mengimani tentang adanya tabur tuai, ya insya Allah teman-teman bisa lebih kayak anteng aja sih gitu. Itu yang saya pegang juga sejauh ini lor gitu. Ya namanya kita hidup ya mau dimanapun tempat ya udah pasti adalah ada orang yang nggak suka tuh udah pasti gitu. Cuman ya gimana lagi kita ya kalau saya pribadi saya abaikan aja sih. Ya kalau saya pribadi sederhana aja prinsipku ya. Selama saya dihina, semakin saya dihina, semakin saya diinjak atau direndahin lah ya. Saya akan berusaha untuk kuat dan sabar. Dan saya punya prinsip selama semakin banyak penghinaan yang datang kepada diriku, aku yakin rezekiku makin naik nantinya. Gitu aja. Ya fakta kok. Kayak gitu. Cuman kembali lagi kadang kita
berdebat sama diri sendiri mengenai hawa nafsu kita. Ya nafsu kita pengennya langsung membalas tuh, wah nggak terima gitu kalau kita diinjek-injek orang ya. Ya itu normal ya. Artinya kita balas dengan sewajarnya aja lah gitu ya. Dan yang paling ampuh itu ya ketika kita sabar, menerima segala rasa sakit, menerima kenyataan, dan kita minta keadilan sama semesta ini, ya udah. Itu akan jauh lebih mengerikan ya balasan semesta ini. Nah, ini tak kasih masukan lagi untuk teman-teman ya. Mungkin ada di antara kamu saat ini kayak masih sakit hati, dongkol, atau mungkin kayak nggak nerima aja sih, nggak terima aja kok diginiin gitu loh ya sama seseorang ini siapa nggak tahu ya, kamu renungin aja. Terus gimana nih ya supaya kita pengen membalas cuman nggak tahu caranya. Ya ini sederhana aja sih kalau saranku ya, kamu berdoa ya, kamu bermeditasi di malam hari ya, lakukan sembahyang sesuai dengan ajaran agama, berzikirlah di situ, bermeditasilah di situ sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Setelah itu barulah kamu berdoa. Mintalah keadilan seadil-adilnya atas perilaku seseorang tersebut kepada dirimu. Udah itu aja. Biarkan alam ini yang memberikan hukuman. Wah, nggak enak lur, sumpah parah. Aduh, kalau teman-teman mungkin pernah mempelajari apa itu karma, waduh nggak enak banget, sumpah. Asli, bahkan lebih parah dari balasan kita sebagai manusia lah. Kalau kita dipukul orang, kita balas mukul, ya kita puas secara emosi, seseorang itu nerima rasa sakit, ya. Cuman itu tadi ketika rasa sakit yang akibat pukulan kita dia sembuh, udah dia akan kembali normal lagi. Cuman kalau karma enggak bro. Ya bayangin nih hidup ekonominya sulit, rezekinya payah, cari kerjaan apalagi nggak dipercaya orang di mana-mana. Itu yang paling hancur banget itu adalah ketika kita tidak dipercaya orang lagi. Ya, orang nggak ada yang percaya sama kita satupun. Wah, itu sengsaranya minta ampun. Itulah karma. Ya, tapi apa yang gue bahas di sini mungkin ada di antara teman-teman yang kayak belum ketemu ya. Yang jelas sih mungkin video ini bukan rezeki kamu gitu loh ya. Yang jelas di sini banyak poin-poin daging yang saya sampaikan di sini untuk mengingatkan semuanya bahwasanya ya ini bukan hanya berlaku kepada orang yang zolim sama kamu, tapi untukmu sendiri pun juga akan berlaku. Semesta itu adil. Artinya tuh teman-teman ya kedepannya sebisa mungkin banyakin lah terus-menerus melakukan hal yang baik untuk dirimu sendiri ya. Karena kebaikan itu ya hadiahnya ya untukmu sendiri gitu loh nantinya. Yang penting kita belajar untuk terus menjadi orang yang baik ya. Kayak gitu loh. Oke, jadi kembali ke awal tadi untuk masalah keuangan atau rezeki kamu ya, kamu nggak usah khawatir sih di bulan Februari ini. Selama kamu bisa menenangkan diri ya, kamu bisa tenangkan diri kamu, pikiran dan perasaan kamu. Ya namanya kita hidup itu kan kadang sering banget ya dihadapkan oleh masalah yang membuat kita harus berpikir cepat. Terkadang membuat kita jadi buru-buru dalam hidup ini. Kadang juga seperti tekanan yang luar biasa ya dalam hidup ini. Nah, tugas kita yaitu tadi gimana caranya kita bisa menstabilkan diri untuk tidak terlalu overthinking, nggak terlalu khawatir yang berlebihan, atau cemas yang berlebihan, kayak gitu lur. Ya, ketenangan itu harta yang paling mahal loh sebenarnya. Karena mencapai sebuah ketenangan, mungkin secara logika oke lah semua orang bisa. Tapi secara batinnya ya nggak semua orang mampu lur. Ya, tenang yang sebenarnya itu yang menyeluruh. Ya, jadi ya nanti kedepannya belajar untuk mencari ketenangan itu sendiri. Karena dengan kita tenang, ya semesta itu bisa lebih positif untuk kita, kepada kita. Ya rezekimu pun juga akan selalu ada aja kayak dipermudah gitu loh. Ya, misalkan kamu sedang terhimpit ekonomi dan bla bla bla, itu ada aja jalannya nanti, perantara-perantara yang dihadirkan semesta untuk membantu kamu dalam masalah kamu tuh ada aja. Kayak gitu. Jadi energi kamu di Februari ini ya sesulit apapun keadaan kamu, rezeki kamu enak kok sebenarnya. Selama kita nggak tercampuri nafsu ya. Kadang nafsu ini kan inginnya yang besar-besar terus, inginnya yang berlebihan terus gitu. Ya, itu nggak akan nyambung ke situ.
Ya, cuman di sini untuk orang-orang yang mampu belajar sabar dan ikhlas, ya, dia akan merasa hidupnya cukup kok di bulan ini. Bahkan akan merasakan kebahagiaan yang wow, ya. Karena kebahagiaan itu sebenarnya sederhana aja sih. Kalau bahagianya tanpa syarat itu sederhana. Cuman kalau bahagia harus ada syaratnya, itu orang itu akan mengalami kehidupan itu berputar-putar gitu-gitu aja hidupnya. Bahkan dia kayak ngerasa kurang dan kurang. Contohnya kebahagiaan yang menggunakan syarat adalah harus kaya dulu, ya kan? Harus sukses dulu, harus lancar dulu nih. Harus punya rumah tangga yang baik dulu nih contohnya, ya. Harus punya pasangan yang profesional banget nih gitu. Ya sulit kebahagiaan itu loh. Karena bahagia itu sederhana. Dalam diri kita itu loh. Kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan di luar, dalam dirimu sendiri. Hari ini kamu mensyukuri segala nikmat yang kamu dapatkan hari ini, kamu masih bisa nafas, kamu masih bisa bergerak, masih bisa makan, masih bisa melihat dan mendengar. Itu harta terindah kita, bro. Ya, sederhana kan bahagia itu sebenarnya. Jadi kalau mau bicara tentang kadang apa ya, kenapa saya bahas ini? Karena ada aja sih orang-orang yang sering kadang ya nongol ya di readingan saya itu nanya kapan mas saya bahagia, itu kan tolol ya pertanyaannya gitu ya. Ya bukannya tolol sih enggak ya. Pertanyaan yang yes logika aja sih ya. Cuman ya please lah gitu ya. Karena ya kenapa ya sering saya bahas sih masalah itu gitu. Um, Sorry ya, saya itu kadang orangnya kayak gini ceplas-ceplos. Ya karakter saya memang kayak gitu gitu. Jadi kalau orang gampang tersinggung ya jangan nonton ke sini, lebih baik ke channel lain aja. Kayak gitu ya. Karena saya di sini ya kayak gini orangnya apa adanya sih gitu. Saya nggak bisa nutup-nutupin. Ya kalau saya ngereading baik ya saya katakan baik, kalau enggak gitu. Ya kayak gini channelnya, videonya aja nggak diedit, kadang berantakan ya kayak gini. Sorry ya, untuk mungkin yang baru hadir ya, gitu. Oke, dan di sini di bulan ini ada kabar baik lagi. Kok banyak kabar baik ya? Tumben kan? Biasanya banyak hal-hal sensitif yang gue bahas nih. Tapi nggak tahu nih banyak kabar baik ya. Oke, em, kita masuk ke energi asmara ya. Nah, saya nangkap adanya energi tentang Pisces ini, kekuatan cinta. Wow, seru nih. Kekuatan cinta. Jadi gini, di Februari, ya untuk teman-teman yang punya pasangan ya, ini saya bahas untuk yang punya pasangan dulu. Nanti diperhatikan ya. Seburuk apapun hubungan kamu sama dia di Februari, insya Allah hubungan kamu ini masih bertahan. Gitu. Karena di sini saya nangkap adanya energi Pisces yang hubungannya memang diuji bener. Diuji bener. Ya. Wow, pokoknya badainya amazing lah gitu. Cuman masih kokoh gitu. Artinya kokoh itu masih bersama. Tidak ada putus, tidak ada cerai. Ya, kayak gitu. Ya berarti itu jodohmu. Insya Allah hidup semati, amin ya. Kan harapannya semua orang gitu ya. Kayak gitu. Jadi di sini kekuatan cinta itulah yang memperkuat hubungan itu. Ya. Cinta itu di hubungan Pisces ini ada dua cinta ya. Satu cinta antara kamu dengan pasangan, atau di sini kekuatan cinta dari seorang anak. Nah itu. Ya, jadi ya teman-teman mungkin ada yang ngerasain juga rumah tangganya kadang sering cekcok lah ya, bumbu-bumbu cinta lah ya. Sering ribut atau di sini ada yang mengganggu hubungan kamu, ada yang mau merusak hubungan kamu di sini dengan ya itu tadi berbagai cara. Ada hal halus juga, ada energi gelap juga yang membuat rumah tangga kamu tuh kayak seakan-akan membingungkan begitu loh. Kamu contohnya gini, ada Pisces yang melakukan kesalahan itu bener-bener kayak nggak sadar gitu. Loh aku kok bisa kayak gini ya, padahal nggak ada niatmu seperti itu contohnya. Itu kan di luar logika ya, tiba-tiba kamu kayak lepas kendali ya, lepas kontrol, kamu gampang banget tergoda padahal jati dirimu nggak kayak gitu. Ada mungkin kamu ngerasain kah hal seperti itu, sesuatu yang
di luar nalar ya menurutku, di luar logika gitu. Ada kejadian mistis itu adalah kejadian yang sudah kita lalui loh, yang sudah kita lewati, baru kita sadar, oh sepertinya aku ngalamin kejadian yang aneh deh gitu, yang di luar logika ya, atau ya gitu sih. Ya, ya kayak gitu sih kadang energi gelap tuh kayak gitu loh. Energi gelap itu mempengaruhi pikiran ya dan kesadaran kita. Itu sehingga kadang kita melakukan hal-hal yang kita sendiri nggak ngerti kenapa kok bisa kayak gitu loh. Ya, contoh nih, ya, contohnya kamu sayang banget sama pasangan kamu, terus tiba-tiba perasaanmu hambar dengan gitu saja ya, tanpa ada sebab dan masalah sebelumnya loh. Misalnya ya, kalau memang di awal sudah ada problem, ada masalah, ada penyakit hati dalam dirimu ya, kalaupun kamu mengalami hampa tuh hal yang wajar sih. Cuman yang saya bahas di sini, kalau misalnya sama sekali nggak ada masalah sedikit pun, tiba-tiba kamu hambar gitu sama pasangan, bahkan sikapmu seakan-akan selalu membenci dia gitu. Nah itu biasanya apa ya, ada energi gelap yang mempengaruhi gitu. Ya sebenarnya nggak perlu kita cemasin, khawatirkan atau dipikirin banget, enggak lah ya. Karena kita hidup ini harus berpikir berlogika gitu. Kedepankan logika aja sih kalau saranku ya. Untuk menepis hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, kita harus mengedepankan logika kita. Ya, kita mengedepankan rasional pikiran kita dan keimanan kita loh. Keimanan itu penting banget. Apa itu iman? Arti iman adalah keyakinan. Keyakinanmu dengan Sang Pencipta. Ya, bahwasanya tidak ada satupun daya ataupun kekuatan di muka bumi ini dari hal apapun yang mampu mengalahkan kekuatan Sang Pencipta kita sendiri, gitu loh. Ya, insya Allah kalau modalnya itu, ya energi gelap itu akan luntur dengan sendirinya kok. Ya gitu, ya. Nah, selanjutnya di Februari ini, kedepannya sih ada di antara kamu yang akan mengalami situasi nggak tahu ya, tiba-tiba kayak pikiran kamu banyak banget sih ya. Ini kalau misalnya kamu ngerasain sih nantinya ya, ini sekalian apa yang akan terjadi saya sampaikan, dan sekalian tak kasih solusinya nanti atau cara mengatasinya ya, gitu. Apabila nanti kamu ke depannya tiba-tiba nih kayak drop ya, padahal kamu kayak nggak ada masalah yang serius banget tuh, nggak ada ya. Kamu merasa dirimu baik-baik aja, aman-aman aja ya, ekonomi ya stabil-stabil aja gitu. Kamu kayak nggak ada masalah sama orang, tiba-tiba kamu down, tiba-tiba kamu banyak banget pikiran dan halusinasimu kemana-mana gitu. Dan akhirnya hal-hal buruk yang sudah pernah terjadi dalam hidupmu tuh muncul kembali, itu mempengaruhi pikiran kamu. Ya, jadi kamu kayak ngerasa kacau aja sih dalam hidupmu, kayak hidup tuh kayak ngambang gitu loh. Nah, solusinya adalah kalau untuk yang muslim ya, cepet-cepet ambil air wudhu aja sih. Kamu bisa stabil lagi kok nantinya. Ya, ya syukur-syukur mau sembahyang ya alhamdulillah ya. Kayak gitu. Untuk yang non muslim ya nanti cepet-cepet sadarkan diri kamu, ingat Tuhan lagi gitu. Ya, kemungkinan Tuhan itu rindu dengan dirimu sehingga kamu dikasih cobaan seperti itu. Dikasih kekacauan, kebisingan dan lain sebagainya gitu. Terus kalau kamu bawa ibadah, ya insya Allah itu akan adem kembali. Gitu sih. Cuman kadang kita lupa ya. Sebenarnya solusinya sederhana, cuman kita kalah sama nafsu kita sendiri gitu. Kita kalah dengan logika kita yang kadang nggak jelas. Kayak gitu, hati-hati aja ya. Di energi di Februari ini ada namanya cinta sejati sih ya. Arti cinta sejati ini ya seperti yang sepanjang ini ku bahas ya. Mau badai seperti apapun, hubungan kamu ya masih bertahan sih. Gitu. Ya. Walaupun ya terkadang pikirannya pengen pergi, ada nggak di antara kamu yang mungkin kepikiran kayak gitu? Aduh nggak kuat mas dengan hubunganku ini, karena dia begini begitu bla bla bla, kelakuan dia begini begitu begini begitu. Ya sekarang pertanyaanku sederhana sih ya. Mungkin sejauh ini kamu merasa dia salah. Ya mungkin ada perilaku dia yang kelihatan salah. Ya satu, perilaku dia yang mencolok banget dia salah. Cuman pertanyaanku sederhana sih. Selama ini kamu memikirkan tentang kesalahan dia, pernah nggak kamu mengkoreksi dirimu? Kira-kira dirimu pernah salah juga nggak sih?
Entah itu ucapan kamu mungkin, atau mungkin sifatmu, ya, atau mungkin sifat kamu itu yang biasanya gampang temperamen lah, atau mungkin gampang cemberut lah, gampang sensi gitu. Ya direnungin sendiri aja. Karena ya mau gimana ya, hidup itu kalau mau tahu sebuah kebenaran dalam sebuah masalah, ya kita harus menilai di dalam diri kita dan menilai ke dalam diri orang lain atau pasangan itu sendiri. Jadi jangan selalu terus-terusan menyalahkan gitu. Karena sebagian besar hubungan itu putus, ya, bercerai atau adanya perselingkuhan, itu faktor paling utama itu biasanya karena sifat dan sikap ataupun perilaku. Hati-hati loh ya. Ini yang kadang kita nggak sadar. Ya wajar nggak sadar karena ya kebanyakan manusia nggak mau disalahkan gitu. Maunya benar terus tuh, ya kan? Kalau nyalahin orang pintar. Ya mungkin kamu pernah ngelihat orang kayak gitu atau mungkin dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi ya di Februari ini saranku hati-hati dengan dirimu sendiri sih, karena saya ngerasain tuh tadi ada pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kamu pikirin, ada energi pikiran-pikiran yang nggak jelas nantinya. Ya kamu halau aja itu, ya. Kamu ingetin diri kamu gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus kamu takuti banget, enggak kalau ya. Kabar baiknya itu tadi, hubungan kamu insya Allah ini akan kokoh, akan kuat gitu ya. Dan pesanku di sini, kalau misalnya ada pikiran kamu mau pergi dari hubungan ini, ya dipikir lagi lah. Dipikir di saat kamu tenang ya, jangan saat kamu kacau ataupun lagi emosi, nggak akan ketemu jawaban yang baik. Nah untuk kamu yang single, sebagian di antara kamu, tidak semua dari Pisces di sini akan ketemu dengan seseorang, dan seseorang ini secara karakter itu kamu ngerasa kayak klop atau nyambung gitu, kamu ngerasa nyamannya sama orang ini. Karena secara karakter dia itu sepertinya nyambung aja sama kamu gitu. Ya sehingga kamu ngerasa nyaman. Dan apa ya, di sini ya semoga aja sih ya. Tapi ya nggak semua dari Pisces sih, hanya beberapa aja. Ini ada energi jodoh sudah dekat. Ya, energi jodoh sudah dekat. Tapi kembali lagi, jodoh itu ya urusan semesta sih ya, bukan urusan saya. Saya nggak akan tahu apa-apa tentang hal itu. Cuma hanya bisa memberikan gambaran secara energi saja bahwasanya ini ada energi jodoh kayak gitu ya. Mungkin ada di antara kamu yang sudah berjuang habis-habisan sejauh ini, selama ini pengen banget punya pasangan, pengen punya jodoh, pengen ya married lah bla bla bla. Ya saranku sih satu ya, kamu harus yakin dengan doamu itu sendiri sih. Doamu selama ini apa ya tentang jodoh ini? Kamu pengen kan, ya semoga aja di tahun ini nih kamu bisa nikah gitu. Kalau enggak minimal lamaran lah, atau ada ikatan yang serius yang suci nih di tahun ini. Ya kamu harus yakin dengan doamu sendiri. Terkadang kan kita sendiri itu yang tanpa kita sadari kita sudah mematahkan doa itu sendiri. Contoh, kamu yakin nih, ya Tuhan aku minta jodoh, aku mau cepet nikah lah gini gini, aku pengen ketemu jodohku. Mungkin udah ngerasa sendiri capek bla bla bla. Ya ketika kamu doa positif, yakin tuh kan. Cuman selang beberapa hari kemudian, itu tiba-tiba pikiran kamu kayak, wah kayaknya bisa nggak ya aku dapat jodoh ya di tahun ini ya. Nah, keyakinanmu luntur lagi gitu. Keyakinan yang luntur akan doa itu ya sama dengan kamu mematahkan doa itu sendiri. Makanya kalau berdoa sedikit, simple, tapi kita yakini bener. Kayak gitu lur. Dan terus kita yakini, kalau belum terjadi hari ini terus yakini. Besok pasti terjadi, besok pasti terjadi, besok terus kayak gitu loh. Cuman kita kadang susah untuk konsisten kan. Ya, ya ini tak kasih tips aja sih ya. Hanya sekedar saran doang ya. Untuk kamu yang single ya ada cinta baru sih ya di Februari ini. Cuman aku nggak tahu di tanggal berapanya. Cuman kamu amatin sendiri di bulan Februari ya, ada cinta baru di sini. Ya, ya kamu kayak ngerasa ya mungkin suatu kebahagiaan yang belum pernah kamu temukan sejauh ini ya. Atau mungkin kamu ngerasa punya hubungan selama ini itu ketika dengan hubungan yang baru ini tuh kayak beda banget gitu. Kamu ngerasa kayak menemukan sebuah titik dalam hidupmu. Ya, kamu merasa ketemu orang yang tepat, orang yang pas. Ya, kalau udah kamu ngerasakan hal seperti itu, kamu kuatkan dengan doa kamu. Semoga semesta ini mempersatukanmu dengan dia. Gitu.
ya. Oke, Pisces, itu yang bisa aku bahas ya untukmu. Yang jelas sih di sini kalau menurutku ya namanya hal yang tidak baik, cobaan hidup tuh udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada, logika aja kan gitu. Akan tetapi sesuatu yang tidak baik itu pun bukan berarti harus kita takuti, enggak, karena hidup ini seimbang kok. Ya, seimbang. Kalau kita bisa ngerenung tuh seimbang. Satu sisi ada cobaan yang berat, tapi sisi lain ada kebanyak kemudahan. Itu kan seimbang, balance sebenarnya. Cuman kadang otak kita aja yang terlalu terpaku dengan rasa sakit. Yang maunya nggak mau tuh hidup, nggak mau hidup dengan rasa sakit contohnya. Nggak mau hidup dengan cobaan, dengan ujian, dengan masalah. Nggak ada yang mau hidup kayak gitu. Ya akan selamanya kita akan terbelenggu dalam kesulitan. Ya, karena hidup ini kita harus belajar menerima kenyataan itu tadi loh, walaupun sulit. Ya makanya di sini sebenarnya balance perjalananmu ini. Banyak kok hal baik itu, kamu rasakan sendirilah. Ya karena yang bisa menjelaskan baik dan tidak baiknya ya kamu sendiri nantinya sebenarnya. Ya, gitu. Udah, selamat bahagia sih untuk Pisces ya. Jika kamu, ya amin ya, semoga kamu merasakan kebahagiaan dari apa yang kurasakan di sini di Februari. Ya Lur ya. Oke, dan satu hal lagi untuk Pisces, tolong jaga kesehatan ya. eh Kesehatan secara jasad sih di sini. Kesehatan jasad ya. Diri kamu gitu. Ya semoga kamu nggak kena flu, batuk, pilek atau yang sebagainya atau demam mungkin gitu ya. Semoga nggak terjadi, amin. Yang jelas kamu jaga aja kesehatan kamu secara fisik kamu. Oke? Itu yang bisa aku bahas ya untukmu. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik. Dan jika ada salah kata dari apa yang ku sampaikan atau mungkin ada kata-kataku yang asalnya plus lah atau bahasa yang agak keras dikit ya. Ya contoh tadi di awal di pertengahan sih ada yang ngomong kayak bahasa tolol dan sebagainya, saya mohon maaf ya. Karena ya jujur sih, ya memang kayak gitu. Saya itu orang kadang ceplas-ceplos, jadi harap dimaklumin aja ya. Dan videonya pun juga nggak diedit sama sekali. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang bagus keluar ya keluar gitu aja. Kayak gitu, sama sekali nggak ada filter nih video gitu. Ya, oke. Bye-bye semuanya, Pisces. Semoga kamu baik-baik saja.